Perkenalkan, nama saya Ismail Ramli, STPMSI, dosen pada program studi Diploma 3, Teknik Alat Berat, Politeknik Negeri Nunukan. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada unsur pengajaran, di mana unjuk kerja ini bertujuan untuk menggambarkan kompetensi saya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pengajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan perguruan tinggi yang ada di Politeknik Negeri Nunukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Engine System 1 yang saya ampuh di program studi Diploma 3 Teknik Alat Berat Politeknik Negeri Nunukan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS, memiliki kode mata kuliah TAP 002206. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Engine System 1 merupakan mata kuliah keahlian yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme kepada mahasiswa dalam memahami konsep dasar sistem engine alat berat, menganalisa prinsip kerja sistem, mengidentifikasi komponen utama engine, serta melakukan diagnosis sederhana terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada engine. Kompetensi tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang perawatan dan pemeliharaan, sekaligus sebagai bekal dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja dan industri. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan pada program studi teknik alat berat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dasar engine system, prinsip konversi energi pada alat berat, mampu mengidentifikasikan komponen, fungsi hubungan kerja alat, dan mampu menginspeksi pengukuran dan diagnosis awal sistem engine melalui SOP manual dan kaidah ketiga. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hasil belajar mahasiswa. Berbagai model pembelajaran dilakukan secara terpadu, antara lain case method dan program based learning, yang dipadukan dengan kegiatan ceramah interaktif di kelas, diskusi kelompok, demonstrasi, praktikum di laboratorium teknik alat berat, dan analisis studi. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah untuk kebutuhan mereka sesuai dengan keinginan industri. Keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran dievaluasi melalui sistem penilaian secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, mencakup keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan diskusi, hasil kuis, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, laporan kinerja praktikum, presentase, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Seluruh proses penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disusun sebelumnya yang tercantum dalam RPS yang telah diberikan kepada mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga, yaitu materi engine diesel dan siklus diesel. Materi yang dilakukan mahasiswa mampu membandingkan gasolin dan engine diesel berdasarkan aspek kritis. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang relevan, antara lain buku Internal Combustion Engine Fundamental. Referensi tersebut dipadukan dengan modul pembelajaran yang sudah ada, yang berasal dari unit traktor. Itu sangat membantu dalam menyusun nanti di mahasiswa di kelas. Melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis, penerapan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta asesmen yang berorientasi pada capaian pembelajaran, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu menguasai konsep dasar engine 1, tetapi juga memiliki kompetensi profesional, kemampuan teknis, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menjadi lulusan vokasi yang unggul, adaptif, dan siap berkompetisi di dunia kerja maupun dunia industri. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
Oke, hari ini kita akan lanjut materi pembahasan kita tentang diesel engine. Yang kemarin kan sudah tentang klasifikasi engine, ya kan? Nah, sebelum masuk itu saya baiknya kita absen dulu. Oke? Ketua kelasnya mana? Oke, ketua kelas bagaimana mahasiswa? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, jadi tercatat ya. Alhamdulillah, jadi pertemuan kemarin hadir semua, ini juga hadir semua. Mudah-mudahan ke depannya hadir terus. Ya, Pak. Oke, terus ini untuk memasuki yang kedua, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan bertanya dulu. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Mengenai combustion engine, soal pembakaran dan internal combustion, dan pembahasan mengenai diesel engine, Pak. Oke, ya itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kemarin kan klasifikasi engine. Jadi nanti setelah pertemuan ketiga itu kita akan bahas lagi tentang perbedaan antara engine diesel dan gasoline atau bahan bakar solar dan bahan bakar bensin. Oke, untuk materi pertemuan kali ini itu capaian CPL-nya itu adalah bagaimana kalian bisa mengetahui perbedaan antara engine diesel dengan gasoline engine. Apa-apa saja yang jadi perhatian utama terhadap di bidang enginean kita, khususnya di materi engine 1 bagi mahasiswa semester 2. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Untuk yang pertama, itu sebelum kita masuk, nanti saya minta tolong ya kepada mahasiswa kalau misalnya ada yang mau bertanya, itu langsung angkat tangan saja. Jadi supaya ini yang ditampilkan ini kalian bisa paham. Jadi misalnya kita saling saling berinteraksi, karena kemarin kan saya sudah kirimkan file untuk dipelajari kan. Nah, jadi itu dipelajari karena itu supaya di kelas kita nanti itu terjadi interaksi. Jadi bukan saya saja yang berbicara. Saya minta mahasiswa juga ikut aktif setelah membaca materi kita yang saya sudah berikan di minggu kemarin untuk diajarkan hari ini kan. Oke. Ini kita lihat ya, yang pertama, memahami prinsip kerja diesel engine dan siklus diesel 4 langkah. Ada yang tahu 4 langkah itu apa? Ya, sistem kerja yang terdiri dari apalagi? Hisap, apalagi? Kompresi, buang, ya. Untuk kita kebetulan di alat berat itu kan engine diesel. Jadi kalau yang misalnya kendaraan ringan ada juga yang dikenal dengan dua langkah. Tapi 2 langkah itu adalah kendaraan motor kan. Tapi sekarang untuk yang 2 tak itu kan sudah tidak diberlakukan, ya, karena emisi itu adalah aturan dari pemerintah. Jadi makanya kalau kalian lihat misalnya di jalanan itu sudah tidak ada lagi suara-suara bising. Nah, biasanya kan yang bising itu kan kalau yang masih kita lihat di Nunukan itu adalah RS King, tahu kan RS King yang tahun 90-an itu. Itu kan kalau lewat kan itu yang 2 tak. Jadi dia hanya 2 langkah. Nah, langsung usaha dan satu, terus tenaga dan buang 1 kali jalan. Jadi begini. Ya kan, kalau ini kan dia 1 turun, TMA ke TMB, TMB ke TMA kan begini jaraknya. Ini ya. Jadi ini yang harus kalian tahu. Kalau di engine diesel ada 4 langkah. Oke, kita lanjut ya. Terus ini. Ini membedakan lagi. Kalau misalnya injeksi, tahu kan? Ada kan sekarang rata-rata sekarang kendaraan ringan maupun kendaraan berat itu menggunakan injeksi. Kalau dulu kan karburator, ada kan? Karburator. Tapi sekarang untuk zaman sekarang itu sudah tidak menggunakan karburator. Jadi yang digunakan itu adalah injeksi. Ya, ini untuk menyalakan engine, ya kan? Makanya dia menggunakan injeksi itu, dan ini lebih efisien. Tapi kalau misalnya secara struktur, kalau misalnya kita bicara yang lama dengan yang sekarang, yang mana lebih enak kita perbaiki? Apakah betul, karburator ya. Jadi yang paling bagus sebenarnya itu karburator. Hanya
Ya tadi terlalu banyak emisi yang dibuang, artinya tidak ramah lingkungan gitu, makanya diganti dengan injeksi biasanya gitu. Kalau misalnya sekarang masih digunakan juga, masih beredar kan, ada yang karburator tapi yang tahun-tahun 90-an ya kan, sekarang kan sudah menggunakan injeksi ya itu ya. Nah, untuk peanunya injeksi ada dua, ada yang tidak pakai busi, ada yang menggunakan busi. Yang tidak menggunakan busi di engine apa? Engine diesel. Ingat ya, solar pasti tidak menggunakan busi ya. Langsung, kalau misalnya dia bensin, gasolin itu pasti menggunakan busi. Itu ya, ada dua ya. Nah ini, jadi injeksi bahan bakar. Biasanya kalau misalnya kita di alat berat pasti rata-rata menggunakan solar. Nah, tapi kalau zaman sekarang solar kan agak mahal ya. Ya kan? Misalnya contoh solar dari, kan kalau misalnya kita nanti kalian misalnya punya usaha terus menggunakan alat berat, itu kan tidak boleh menggunakan solar subsidi kan murah kalau subsidi, itu tidak boleh digunakan. Nah, kalau kalian nanti jadi pengusaha keluar dari alat berat, jadi pengusaha di luar, itu harus menggunakan solar industri. Ada yang tahu solar industri di Indonesia kan ada berapa sekarang, berapa harganya solar industri? Kalau kita kan sebenarnya ini kan, kalau misalnya sekarang aturan pemerintah 23 ya. 23 ya. Nah, contoh misalnya Nunu kan 23. Bisa dibayangkan kalau kalian punya alat berat, tidak boleh menggunakan solar subsidi. Sama misalnya, kalau sekarang kan diatur nih, kalau misalnya mobil di bawah 1300 cc tidak boleh menggunakan bensin, pertalite subsidi, ya kan? Kalau misalnya di bawah 1300 itu harus menggunakan Pertamax. Sama dengan alat berat. Alat berat kan rata-rata cc-nya tinggi tuh. Tinggi, rata-rata di 2000 kan? Otomatis dia kalau misalnya pribadi itu boleh pakai subsidi yang 6.000 ya. Tapi kan di Nunukan kita kan susah dapatnya kan. Satu kali buka mungkin 2 minggu tutup. Ya kan? Nah, itu. Jadi itu ya, itu perbedaannya. Kalau misalnya kita bicara tentang engine. Jadi kedepannya nanti itu misalnya ini kan, ini adalah sistem siklus diesel yang ideal. Biasanya itu siklus sistem ideal itu ada dua ya. Artinya pembakaran dengan udara, ya kan, atau bahan bakar dengan udara. Ada kan kompresinya tuh, ada perbandingannya di sini ya, perbandingannya. Nah ini rasio, nih rasio. Kalau misalnya dia diesel, ini diesel ya, lihat diesel. Rasio kompresi ini adalah 22 banding 1. Kalau ini 8 sampai 12 banding 1. Itu adalah bensin. Maksudnya itu? Ada yang tahu? Apa itu 14 sampai 22 berbanding 1? Maksudnya apa? Saya Pak. Oke. Jadi perbandingan 14 sampai 22 itu merupakan bahan bakar Pak, dan satunya itu untuk udara Pak. Benar ya? Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya tadi? Oke. Jadi kalau misalnya keliru, silakan buka di buku catatan kalian. Kalau misalnya mencatat, ya kan? Karena perbandingan udara itu adalah rasio perbandingan, atau dalam bahasa kita di alat berat itu adalah apa kalau bahan bakar? Dalam bahan bakar kalau di alat berat bahasa Inggrisnya apa? Fuel, ya. Kalau kita kan selalu di materi di alat berat itu kan rata-rata berbahasa Inggris, jadi fuel. Padahal itu bahan bakar, ya kan? Nah ini harus kalian tahu. Kalau misalnya, sekarang saya tanya, kalau misalnya dia kurang bahan bakarnya terus udara yang banyak, apa yang terjadi? Tidak ideal, ya kan? Akan pincang, gitu kan? Salah satu yang paling itu adalah boros bahan
bakar. Makanya itu kalau misalnya yang paling gampang kalian lihat mengatur udara di mana? Ada yang pernah lihat motor ada yang 2 tak? Pernah? Pernah lihat 2 tak? Motor 2 tak? Pernah kan? Di karburatornya itu kan kalau dulu yang dulu ada setelan udara kan? Nah, ada kan? Nah, kalau kalian putar itu kan terasa kan? Nah, itu kalau untuk yang yang karburator, ya kan? Kalau yang injeksi pas dia di tengahnya ada putaran situ. Di trotor body, ya kan? Tahu trotor body? Yang seperti temanmu bilang, di mana itu? Tahu? Ya, yang trotor body itu kalau misalnya trotor body, di trotor body yang temanmu bilang tadi itu, kalau misalnya dia rusak ya, tidak berfungsi, kira-kira kendaraan seperti apa bunyinya? Ada yang tahu? Satu, tidak stabil. Yang kedua, ada yang tahu? Ada lagi yang tahu? Ada yang paling, misalnya itu kalau misalnya kita kalau kita tetap jalan ya, ini yang terjadi. Tapi yang paling kelihatan itu adalah gas naik. Jadi contoh misalnya kalian sedang jalan nih, kalau misalnya kalian mengendarai misalnya truk atau alat berat lah yang bisa jalan. Kalau misalnya kalian pas starter kan, itu kan ideal RPM-nya di angka 1000 kan. Nah, kalau misalnya trotor bodinya bermasalah ya, itu biasanya RPM-nya langsung naik ke 2000 atau antara 1500 sampai 2000. Nah, itu pasti trotor bodinya kotor. Itu harus dibuka, dibongkar, dibersihkan, baru pasang kembali. Bagus lagi dia itu. Hati-hati, karena itu akan kalau misalnya ada kendala-kendala begitu, langsung buka trotor body, karena bisa membahayakan kalian mengendara kendaraan di jalanan ya. Oke, kita lanjut ya. Emisi ya, ini ya. Kenapa motor 2 tak dengan 4 tak di Indonesia sudah dilarang? Karena pengaruh dari emisi. Biasanya emisi itu berpatokan kita di Eropa kan? Euro kan? Euro. Jadi kalau kalian pergi lihat itu ada sudah Euro 5 ya, ada salah, ya kan? Euro 5 itu masalah bahan bakar ya. Bahan bakarnya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita di Indonesia, Pertamax kita itu kan kalau bensin dulu itu ronnya kan 88 kan? Dihilangkan. Oke? Sekarang jadi Pertalite. Nah, 90. Terus naik lagi jadi Pertamax 92. Naik lagi Pertamax Plus dulu 95. Setelah itu Pertamax tuh turbo. Nah, inilah yang dipakai di kebanyakan di negara Eropa. Makanya dia itu kendaraan-kendaraannya itu tidak asal pakai bensin sembarang, tidak kayak kita di Nunukan, ya kan? Kalau yang jelasnya jalan. Makanya itu kalian bisa lihat kalau kendaraan-kendaraan kita di Nunukan itu kan kadang ya cepat rusaknya kan, karena tidak sesuai. Seharusnya bensinnya menggunakan menggunakan Pertamax turbo atau dia gunakan Pertalite, ya kan? Itu kan sudah ketentuan. Karena itu yang buat misalnya contoh mobil-mobil Eropa itu sudah ditentukan. Dia harus menggunakan Pertamax sekian, ronnya sekian itu. Makanya kalau kita pakai Pertalite ya itu tadi pasti di pistonnya itu ada kerak-kerak kebanyakan yang hitam-hitam itu kan, yang harus dibersihkan. Itu kita salah kaprah. Kita mau cari BBM yang murah, padahal mempengaruhi kinerja engine. Padahal sudah dihitung. Kita kan Indonesia ini, apalagi kita diuntungkan ya, karena ya tadi kekurangan bahan bakar. Karena bahan bakar kita diuntungkan kan susah. Makanya nanti kalian jadi mahasiswa, suatu jadi pengusaha itu ya, bikinlah untuk nunungan itu bahan bakar yang tersedia
selalu. Siapa tahu kalian di antara kalian nanti ini jadi salah satunya jadi pemimpin, ya kan? Nah, bisa memperbaiki keadaan kita di Nunukan, terutama BBM ya. BBM kan sangat susah. Kalian punya mobil susah jalan karena BBM-nya ngantri, ya kan? Nah, itu ya. Nah, apalagi kita misalnya di alat berat. Di alat berat itu kan kalau misalnya kita keluar dari sini kan sudah banyak yang bisa kita gunakan. Contoh sekarang kita ya, di sekarang ini kita sudah punya. Jadi nanti kalian itu sudah bisa bukan lagi bawa kendaraan ringan, sudah bisa pakai ada sudah kita punya. Nanti bisa kalian operasikan tuh, ya kan? Itu berguna juga kan? Karena sistem keselet kemarin itu sistem jalannya itu kan mirip dengan ekskavator, ya kan? Nah, jadi ada sudah gambaran kan untuk mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Denny, Pak Amin kan, yang basic driving, ya itu semua itu nanti bekal-bekal kalian untuk ke dunia kerja. Nah, begitu. Jadi untuk mahasiswa saya minta supaya kalian ya seperti sekarang, misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua hadir terus. Biasanya pertemuan setelah pertemuan selanjutnya itu enggak hadir, ya kan? Ya jadi kita usahakan itu hadir. Oke? Atau sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Saya mau bertanya mengenai estimasi bahan bakar, Pak. Ya. Mengapa bahan bakar itu harus sesuai sama karakter mesin, Pak? Kan misal ronnya lebih tinggi, bukannya lebih bagus ya pembakarannya kalau Ya, mesin. betul. Kenapa tidak bisa Digunakan. Oke. Jadi gini, semua pabrikan terutama kita kan ini pengguna ya. Artinya kita itu rata-rata kalau di kendaraan yang kita gunakan di Indonesia itu rata-rata impor dari Amerika, Jepang, sama Eropa. Yang paling ketat untuk emisi itu adalah kendaraan-kendaraan yang ada di Eropa, ya kan? Biasanya juga di Jepang itu mengadopsi dari Amerika, tapi lebih ketat di Eropa. Itu sesuai kalau misalnya kalian beli kendaraan itu sudah ditentukan di buku petunjuk itu sudah ditentukan bahwa kendaraan A, B, C itu menggunakan bahan bakar apakah dia RON-nya 95 sudah ketahuan. Makanya itu kebanyakan kalau kendaraan-kendaraan yang kalian lihat di jalanan yang mewah itu kayak itu harus sudah minimal pakai RON di atas 90. Makanya kemarin pemerintah bukan kita kenapa mungkin pemerintah berpikir kalau kita tetap pakai RON 88 itu akan mengganggu pernapasan kita kan dia membuang gas buang. Ketahu itu yang menggunakan RON, tahu perbandingannya. Kenapa dia RON 88 jelek, kenapa yang 97 bagus? Tahu? Artinya kalau misalnya dia pakai RON 88, pembakaran tidak sempurna, masih ada selisih 12 kan, sementara yang 97 hanya selisih 3 dari sempurna. Dari sempurna 100 kan? Gitu. Makanya kendaraan-kendaraan yang di Eropa sana yang menggunakan 97, lihatlah pasti tidak mengeluarkan emisi gas. Nah, untuk mengatasi itu, mereka sekarang di Eropa sudah tidak berpikir itu kan. Sekarang Cina yang mengambil kendali kan, menggunakan mobil listrik, ya kan? Nah, itu aslinya 0 emisi. Nah, makanya itu jangan kalau misalnya kalian mau beli mobil yang mahal terus pakai Pertalite, ngaco, pasti rusak. Cepat rusak mesinnya karena pembakarannya mesin yang cc-nya rendah pakai RON tinggi, Pak? lebih bagus. Itu bagus. Artinya misalnya sekarang keluar misalnya mobil LGGC yang mobil mobil murah. Mobil murah kan itu kan seharusnya mobil murah itu yang di bawah 1000 cc itu disarankan untuk menggunakan Pertalite. Sebenarnya mereka juga tidak disarankan untuk menggunakan bensin kalau waktu dulu ya, waktu masih ada. Mereka disarankan menggunakan Pertalite. Tapi ingat, karena LGGC itu disarankan menggunakan Pertalite sesuai dengan spesifikasi mesin, apabila dia menggunakan Pertamax pasti lebih bagus, lebih awet mesinnya karena pembakarannya hampir
sempurna gitu. Makanya semakin mahal RON-nya itu semakin tinggi RON-nya, harganya semakin mahal. Ya kan? Coba bedakan antara Pertamax sama Pertalite. Pertalite 10.000 kan? Pertamax 16 sekarang, 17 malah sekarang kan? Tapi di Malaysia kalau kalian misalnya di Malaysia bukan 92, dia 94 kan? Harganya sama dengan kita. Beda kan? Jadi mereka yang gunakan di sana itu RON 95 ya? 95. Mereka tidak ada menggunakan RON 92. Bisa 92 tidak ada kan? Jadi langsung 95. Yang di sebelah kan? Premium. Tapi dia langsung apa istilahnya? Langsung disubsidi sama pemerintah, tapi harganya mirip Indonesia. Ya kan gitu kan? Oke, sekarang ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang masih masalah ini pada pembahasan berikutnya. Untuk itu ya, kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini silakan ditanya karena waktu yang tersedia kan sudah cukup karena ada yang ganti. Jadi saya akan memberi tugas. Betul Pak Ustadz ya? Oke, sebelum tutup materi pertemuan ketiga 3 minggu ini, saya akan evaluasi dari yang tadi saya jelaskan. Coba ini siapa namanya? Data. Coba jelaskan. Ada berapa siklus tadi yang disebutkan yang saya sebut di PPT? Ya, 1 yang internal combustion sama external combustion. Ya, berarti yang siklusnya itu adalah yang 4 tak dan 2 tak ya. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan kedua sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk ini, apa bedanya engine gasolin dengan engine diesel? Kalau gasolin itu bahan bakarnya dari bensin. Ya. Terus kalau misalnya diesel engine itu dari bahan bakar solar. Oke, betul ya? Oke, jadi nanti saya mau sebelum pada pertemuan-pertemuan begini juga kalian ya. Jadi misalnya ada yang tidak jelas di slide ini langsung ditanya ya. Untuk tugas di rumah itu coba nanti cari di YouTube tentang bagaimana prinsip kerja mesin engine gasolin dengan engine diesel. Ya, nanti cari ya. Itu tugas kalian di rumah. Tugas mandiri. Kalau tugas terstruktur nanti saya kirim lewat web. Ya. Oke. Kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.